Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wonten ngarsanipun Bapak Kiai Nasriddin Syukur, wonten ngarsanipun Kiai Arifin, Kiai Nasim lan Kiai Yogi, mohon izin nggih, lan ugi para kiai habib, para habib dan ulama, para asatidz sekalian. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para ulama, para alim ulama ya. Alhamdulillah kesempatan ini saya kembali ditunjuk nggih untuk matur wonten ngasanipun para alim ulama, para asatidz sekalian ya. Tadi dari beberapa para pemateri, para kiai ya, sudah memaparkan begitu gamblang, detail dari sejarah hingga pemimpin yang tidak amanah. Maka saya ingin menyambung saja. Kalau nyambung itu berarti materi ini sidik mawon nggih. Nanti sing ngepol gitu yang belakang aja nggih. Tak nyambung aja. Kan ada gongnya nggih, kan ngoten. Baik asatidz, para alim ulama yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memaparkan materi, saya ingin memberikan pertanyaan dulu. Nah, biasanya pertanyaan belakang, tapi saya tanya dulu. Yang tanya saya. Gini para asatidz sekalian, para alim ulama ya. Jika ini rumah, ini juga rumah ya. Dan kemudian rumah ini ya, dasarnya rusak, rapuh, pondasinya buruk gitu. Nah, otomatis bangunannya arep sae nopo sae? Apa nih? Rapuh. Anggap banget nggih insyaallah nggih. Nah, terus kemudian di dalamnya itu terdapat ya banyak penghuninya. Ya, banyak penghuninya rumahnya. Ada yang orang alim juga banyak. Bahkan orang alimnya juga banyak. Lebih banyak dari orang yang tidak alim. Orang yang solehnya banyak. Ya, tapi lebih dominan enggak soleh. Gitu nggih. Nah, kemudian termasuk pemimpinnya itu. Ya, jika pemimpinnya itu adalah pemimpin yang tidak amanah, tidak yang sesuai yang diharapkan Allah dan Rasulnya yang telah tergambarkan oleh Kiai Zogi tadi nggih. Nah, kalau seperti itu rumah tersebut itu kira-kira banyak problem atau tidak? Banyak ya. Masalahnya semakin bertumpuk. Ya. Salah satunya yang baru saja terjadi ya. Begitu buruknya perekonomian rumah tersebut. Ya. Karena kenapa? Karena pondasi ini sudah buruk terus, rumah jadi rusak. Nah, salah satu kebobrokan itu kemarin di Boyolali nggih. Ada pengusaha susu nggih. Susu perah ya. Gitu kemudian digulung tikarkan dengan atas nama pajak. Nah, sedang yang dari luar ternyata nggak ditarik pajak. Ya, yang terjadi apa di dalam kondisi rumah tersebut? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Lebih dari itu, ya, para hadirin sekalian, lebih dari itu apa? Ya, segalanya menjadi bobrok juga. Nah, ekonominya rusak ya semua akan jadi rusak. Ya. Di Jogja kemarin para alim ulama, para habib sekalian, Pak, di Jogja kemarin sedang viral bagaimana penjualan miras secara terang-terangan. Tapi alhamdulillah sudah dibubarkan ya. Nah, itu hanya sekelumit problematika aja. Tapi lebih banyak lagi. Nah, negara-negara tersebut, rumah-rumah tersebut ternyata tidak hanya di negeri kita. Indonesia itu rumah, tapi ada negara lain. Ada Palestina,
ada Singapura, dan semuanya, ya, termasuk Palestina tersebut. Kita tahu problematika umat yang ada saat ini. Palestina sampai saat ini begitu didolimi, begitu ditindas kayak seperti itu. Ya, itu problematika kita bukan. Problematika kaum muslimin bukan. Termasuk kita harus memikirkan, insya Allah. Nah, oleh karena itu penting bagi kita kaum muslimin untuk terus memikirkan hal itu agar rumah itu menjadi rumah yang baik, pemimpinnya pemimpin yang amanah. Nah, kemudian ya, di negeri kita, negeri apa gini? Konoha. Ya. Tapi yang jelas negeri yang terbuat seperti itu tadi bos hancur, saking rusaknya problematika itu. Nah, saya yakin para hadirin merasakan begitu rusaknya, termasuk kita kena imbasnya, betul nggak? Ya, sekarang punya uang 50.000 dapat apa gitu ya? Dulu dapat apa? Perbandingan seperti itu. Nah, terus kemudian termasuk negeri ini kan juga saya ibaratkan rumah kecil ini tadi. Tetapi sebenarnya para hadirin, para ulama, rumah yang kecil ini tadi itu berpeluang untuk merubah, berpeluang untuk mewujudkan atau menolong saudara-saudara kita, termasuk kaum muslimin yang ada di negeri kita ini. Sangat berpeluang, berpotensi. Mengapa? Yang pertama, kaum muslimin di negeri kita itu mayoritas, walaupun tadi disebutkan berapa? 86. Tapi kan sudah mayoritas ya, daripada yang sisanya dominan kan. Berarti itu menjadi modal besar. Ya, modal besar bagaimana kaum muslimin itu disatukan perasaan dan pemikirannya saja. Perasaan Islam, pemikiran juga Islam, disatukan saja. Nah, pemikiran apa ya? Pemikiran Islam. Ya. Nah, kemudian selain dari potensi tersebut, ada potensi lain yang mana di negeri kita, negeri Indonesia, terdapat para ulama, terdapat para pondok-pondok pesantren, termasuk di samping saya ini ya, Pak Yai, ya, punya pondok pesantren. Nah, ini salah satunya. Di Magelang ada berapa pondok pesantren? Temanggung, saya tinggal di Temanggung banyak, Kebumen banyak, Wonosobo banyak. Itu baru di Keduraya, belum Jogja, belum Jawa Tengah, Jawa Timur, banyak enggak? Itu merupakan indikasi bagaimana merubah rumah tersebut menjadi yang lebih kokoh. Ya. Kita tahu tahun kapan itu ya, aksi 212 itu menjadi bukti bahwa persatuan kaum muslimin itu ketika disatukan, kalau kemarin itu baru disatukan perasaannya, jadi belum sampai perwujudan rumahnya menjadi lebih baik. Maka tugas para alim ulama, para asatid menyatukan pemikiran dan perasaan agar sama, sehingga rumah yang ada saat ini menjadi lebih rumah yang kokoh. Nah, saat ini yang ada rumah di negeri kita itu rumahnya apa? Rumahnya kapitalis, sekularis kapitalis. Iya betul. Yang jelas tersebut itu adalah rumahnya. Tapi ada lagi rumah yang lain yang juga ingin menjadikan rumah tersebut dasari, yaitu sosialis komunis. Nah, kita sudah punya dasar agar membuat rumah tersebut, yaitu rumah tersebut yang disampaikan tadi, yaitu Islam. Menjadikan dasar yang akan menjadi kokoh. Kalau kokoh juga akan melahirkan para pemimpin yang amanah, ya, insya Allah. Nah, maka rumah tersebut kita di negeri mana ini? Negeri Indonesia, ya. Ini kan kecil, tapi negerinya kecil apa besar ya? Besar. Kaum muslimin juga banyak. Ini maka dari sini menjadi cikal bakal untuk menjadikan rumah besar tersebut. Apa rumah besar tersebut? Yaitu al-khilafah. Khilafah.
Itu rumah besar. Yang mana rumah besar kalau dasarnya bagus, terus dindingnya kuat, atapnya sejuk, kira-kira yang ada di dalam itu terasa nyaman atau nyaman? Nyaman sekali, sejuk sekali, dimuliakan sekali, ya. Kipasnya aja nggak ada kipas aja terasa sejuk. Ini kipasnya baru berapa ya? 1, 2 ya, masih terasa panas. Kenapa? Rumahnya kapi. Bukan ini deh. Saya begitu. Nah, maka dari itu rumah tersebut harus kita ganti. Kapitalis harus diganti. Dengan apa? Dengan rumah namanya khilafah. Sepakat? Masya Allah. Nah, maka dengan menjadikan rumah tersebut akan menjadikan ending yang lebih dahsyat, mewujudkan perekonomian yang saat ini adalah menyengsarakan akan merubah menjadi masyarakat yang menyejahterakan. Yang saat ini masyarakat buah dari rumah yang buruk, pemimpin yang tidak amanah, mewujudkan hukum yang tidak adil, yang sehingga mewujudkan kezaliman yang luar biasa. Kita semua pasti merasakan itu karena faktanya sering kita lihat di opini-opini, dan itu bukan opini, tapi memang benar yang terjadi di negeri Indonesia yang mayoritas rumahnya adalah kapitalis. Nah, para hadirin, para ulama, alim ulama, para habib dan para asatidz sekalian, ya, sebenarnya tidak hanya sampai di situ saja. Buah dari rumah yang bagus tidak hanya menjadikan penghuninya itu penghuni yang nyaman, sejahtera, tidak itu aja, tetapi akan mewujudkan keselamatan seluruh umat manusia. Mengapa? Karena di dalam rumah tersebut, ya, karena di dalam rumah tersebut ada sistem, ya, yang sistem itu nanti ada namanya politiknya, yaitu politik luar negeri, yaitu namanya dakwah dan jihad. Nah, tadi digambarkan oleh Bapak Kiai Nasim, bagaimana peradaban di tanah Jawa, termasuk di mana ini, Magelang, Jogja, ya. Kalau kita sering singgah ke Jogja, Masya Allah, kita akan betul merasakan peradaban Islam yang nyata. Karena di dalamnya masih tersimpan beberapa pusaka peninggalan dari kekhilafahan Turki Utsmani. Nah, tapi saya nggak akan berbicara itu karena udah gamblang sama Pak Yai Nasim. Tapi saya hanya menggambarkan bagaimana bentuk adanya politiknya luar negeri tersebut. Berarti akan menjadikan seluruh kaum muslimin yang nanti akan didakwai, ya, akan didakwai, ya. Kemudian akan membebaskan yang tadinya menyembah patung, menyembah sesama manusia, diarahkan untuk menyembah kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya. Jadi tidak hanya orang muslim yang sedang imannya turun, tapi yang non pun nanti akan bagaimana dipaksa untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan terwujudnya sebuah rumah besar tersebut. Bahkan Palestina yang saat ini didolimi seperti itu, yang menjadikan problem kaum muslimin saat ini, maka akan dapat dibebaskan. Saat ini siapa yang membebaskan? Paling kita doa gitu ya. Nanti ketika rumah besar tersebut nanti punya politik yang namanya nanti akan dakwah dan jihad, membebaskan Palestina. Tidak hanya itu, membebaskan negeri-negeri kaum muslimin yang saat ini sedang dalam dizalimi. Lebih dari itu, semuanya akan dipaksa dalam mengikuti naungan al-khilafah tersebut. Artinya dipaksa untuk berbondong-bondong masuk surga. Dipaksa untuk masuk surga. Tapi kalau saat ini dipaksa untuk apa? Berbuat maksiat. Dipaksa untuk masuk neraka saat ini. Tapi kalau besok ketika rumah besar itu terwujud, yaitu khilafah tersebut, insya Allah semua akan dipaksa berbuat baik. Ya, yang nggak sholat nanti akan diawasi dan dinasihati untuk sholat. Kalau melanggar apa? Diberi sanksi. Yang zina
nanti juga akan disanksi. Berarti dari sini akan dipaksa untuk mentaati syariah, akan dipaksa untuk masuk surga. Kira-kira kalau rumah seperti ini benar-benar membuat nyaman kaum muslim, membuat nyaman seluruh umat manusia tidak? Iya, bahkan ada suatu ketika saya pernah mendapatkan informasi bahwa ketika kekhilafan yang terakhir dihancurkan, kemudian khalifahnya diusir, ada sosok seorang Yahudi merasa rindu dengan keberadaan khilafah tersebut. Suatu ketika Khalifah Abdul Hamid itu naik ke kereta ya, kemudian disodori minuman teh. Ketika disodori teh itu, khalifah itu kaget. Antum siapa misalnya? Antum siapa? Kemudian saya adalah seorang Yahudi yang dulu pernah merasakan kenikmatan dalam keadaan negara yang engkau bangun. Nah, Masya Allah. Maka dari ini wajib bagi kita untuk terus mengembalikan, merubah rumah ini menjadi rumah yang lebih baik. Potensinya ada, termasuk kita semua di sini, insya Allah. Nah, inilah yang disebut terwujudnya Islam rahmatan lil alamin yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Para hadirin, para ulama, para kiai dan para habib arsada sekalian, demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya sama maaf. Al-Fakir baru belajar dan kembalikan saya kepada moderator. Tafadhal masykurah.